Apa sih SD itu? Jadi SD itu adalah singkatan dari sekolah dasar. Tentu kita semua pasti tahu. Jadi sekolah dasar ini adalah jenjang pendidikan paling mendasar yang dimana pada umumnya diduduki oleh anak-anak yang berusia 6-13 tahun. Nah, sekolah dasar itu juga merupakan tempat di mana anak-anak memperoleh kemampuan intelektual dasar dalam bidang membaca, menulis, dan juga berhitung. Tetapi bukan hanya itu saja, ada juga kemampuan dan pengetahuan dalam mengatasi masalah mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat pendidikan di sekolah dasar. Kita sebagai calon pendidik di sekolah dasar, kita harus dapat melaksanakan tugas dengan baik bila mana kita memiliki pemahaman yang baik pula tentang konsep pendidikan di sekolah dasar. Mengingat ilmu dan konsep tentang pendidikan di sekolah dasar adalah hasil pemikiran manusia yang bersifat dinamis, berubah-ubah karena pengaruh suatu kondisi kehidupan manusia. Konsep pendidikan selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Secara formal, pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai ke perguruan tinggi. Adapun secara hakiki, pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Maka, hakikat pendidikan di sekolah dasar adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses belajar dan pembelajaran agar peserta didik memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sebagai pribadi dan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan yang baik, manusia yang lebih berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Tujuan sekolah dasar. Tujuan adanya sekolah dasar sangat penting bagi anak-anak yang berumur 6-12 tahun, di mana pada masa inilah karakter mereka akan dibentuk. Dan sekolah dasar juga bertujuan untuk mempelajari pengetahuan dasar, seperti membaca, berhitung, dan menulis. Dengan adanya sekolah dasar ini, anak yang berumur 6-12 tahun akan mempunyai fondasi yang kuat untuk melanjut tingkat selanjutnya. Karakteristik siswa sekolah dasar. Sebelum kita memasuki apa saja karakteristik siswa sekolah dasar, kita harus mengetahui kenapa usia anak SD minimal 6 tahun. Jadi, dalam PPDB 2019-2020, pemerintah menetapkan usia anak masuk sekolah dasar minimal 6 tahun. Dikarenakan, yang pertama, itu adalah fisik. Di usia 6-7 tahun, anak dianggap sudah siap secara fisik. Gerakan motorik anak sudah lebih bagus. Otot dan sarafnya sudah terbentuk. Yang kedua, psikologis. Dalam teori perkembangan anak mulai bisa berkonsentrasi dengan baik. Yang ketiga, kognitif. Saat akan masuk SD, anak diharapkan sudah siap menerima pelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang terakhir, yaitu emosi. Umumnya, usia tersebut anak sudah memiliki kematangan emosi dan kemandirian. Oleh karena itu,
pada masa ini semua potensi tumbuh kembang anak harus diperhatikan agar bisa berkembang dengan baik, terutama dalam pembentukan karakter. Karena pada usia inilah karakter itu akan lebih mudah ditanamkan ke dalam diri anak melalui teladan perilaku dari orang-orang sekitar dan juga rangsangan berupa ilmu pengetahuan dan kebiasaan untuk menciptakan proses belajar yang efektif. Terdapat 4 karakteristik siswa sekolah dasar. Yang pertama itu senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD semestinya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya, seperti pelajaran pendidikan jasmani dan seni budaya dan keterampilan, atau bisa disebut juga dengan SBK. Yang kedua, senang bergerak. Orang dewasa mampu duduk selama berjam-jam, sedangkan anak SD duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang mode pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah dan bergerak. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran dan meningkatkan anak untuk bekerja dalam kelompok. Dan guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil yang anggotanya 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok. Yang keempat, senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Berdasarkan pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Jadi, ada 4 karakteristik siswa sekolah dasar. Yang pertama itu suka bermain, yang kedua suka bergerak, yang ketiga senang bekerja dalam kelompok, dan yang keempat senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Landasan pendidikan sekolah dasar, di mana landasan pendidikan sekolah dasar ini terdiri dari 6 bagian, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis pedagogis, landasan sosiologis antropologis, landasan historis, landasan ideologis, dan landasan yuridis. Landasan pendidikan sekolah dasar ini di mana memiliki pandangan yang berbeda-beda, di mana landasan filosofis ini memiliki cara pandang yang dapat dilihat dari pendidikan dasar dari hakikat pendidikan di dalam kehidupan manusia. Landasan psikologis pedagogis adalah cara pandang yang dilihat dari pendidikan dasar dari proses fungsi pendidikan dasar di dalam pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik psikologis peserta didik. Sosiologis antropologis adalah cara pandang yang dapat dilihat dari pendidikan dasar dari proses pendidikan dasar di dalam sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Landasan historis dan ideologis ini cara pandangnya dapat dilihat dari dasar pemikiran yang diangkat dari fakta sejarah tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan sekolah dasar beserta ide-ide atau pertimbangan yang melatar belakanginya. Landasan yuridis adalah cara pandang yang dapat dilihat dari seluruh norma dan aturan yang berlaku di dalam sistem pendidikan yang mencantumkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.